Silakan Mas, dari mana? Terima kasih Pak. Ini hanya satu atau boleh dua pertanyaan? Kan ada dua. Hanya satu saja atau boleh dua? Satu saja. Namanya siapa, dari mana? Baik, nama saya Andika. Saya dari Kencana Agri Group, perusahaan industri kelapa sawit. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada dua nih. Tapi kalau hanya boleh satu, saya Bapak dua deh kalau memaksa. boleh ya. Oke. Karena dua menurut saya penting dan ini masalah di tempat kami. Pertanyaan pertama adalah penyangkut tentang tadi masalah adanya penolakan digital learning. Berdasarkan data yang Ibu dapat, itu yang banyak itu di gen yang mana? X, Y, atau Z? Karena di tempat kami masih gen S itu cukup banyak. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi di slide-nya the shift we need to make itu ada yang sebelah kanan, ada yang... Nah, ini gimana Bu caranya untuk bisa merubah pola pikir? Jadi atasan kami itu ada di sebelah kiri. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus Atasannya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya Mas Andi ya? atasan kami itu masih ada polanya di sebelah kiri Pak tadi. Nah sementara kami menjalankan learning ini udah di sebelah kanan. Nah kadang-kadang ada benturan di kami di learning dalam menjalankan program. Ya kita sudah buat program itu sesuai yang di kanan. Tetapi karena polanya masih di kiri atasan kita sering memaksakan yang di kanan. Dan kadang-kadang ya otomatis kurang efektif akhirnya pelaksanaan itu. Nah bagaimana kita meyakinkan pimpinan kita? Ya terima kasih. Ya saya kutip yang terakhir, mungkin kepotong, bagaimana caranya menggeser mindset dari manajer atau bos tadi supaya bisa bergeser ke kanan ya. Oke, monggo Mas Anton. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andika dari Kencana Agri Group ya. Oke, good. Wah ini daya tawarnya Indonesia gitu ya, kelapa sawit. Jadi kalau Selat Hormuz ditutup, wah kita bisa tutup kelapa sawit karena kita menguasai 60% dunia Pak ya. Luar biasa, ini orang paling penting, kalau enggak kita nggak makan gorengan nih. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke. Pak, kalau kita lihat bicara mengenai pertanyaan pertama mengenai digital learning gitu ya. Siapa sih yang menolak gitu ya? Rata-rata ini menarik nih Pak. Memang berdasarkan generasi juga Pak. Ini pengalaman saya mendevelop sebuah program gitu ya, digital learning dari tahun 2018. Dan kemudian setelah itu ada kita develop dan kemudian setelah itu adalah boom waktu kita COVID. Kita nggak pernah waktu itu membuat rencana COVID. Tapi COVID itu membuat adoptionnya menjadi sangat tinggi karena nggak ada lagi dan itu menjadi sebuah pembiasaan. Tapi yang menolak ada dua faktor Pak. Generasi muda sekarang, kenapa mereka menolak? Kalau nggak bagus yang dari namanya adalah user experience-nya sama user interface-nya Pak. Jadi kalau nggak keren, mereka nggak model gamification, mereka nggak model dengan yang mereka sentuh setiap hari. Mereka biasanya adalah reluctant untuk menggunakan itu secara masif. Kalau generasi yang late, bukan generasi yang late, tapi generasi yang lebih tua gitu ya, mereka memang perlu diupayakan untuk dipastikan mereka coba dulu, walaupun user interface dan user experience-nya itu nggak canggih-canggih amat, nggak apa-apa. Nah, bagaimana kita lakukan proses transformasinya kan kita untuk mereka paksa kan gitu Pak ya? Waktu itu adalah kita buat yang namanya adalah menjadi mandatori Pak. Semuanya mandatori dengan beberapa program yang mandatori, mereka harus masuk ke sana dan dipaksa mereka untuk belajar Pak. Nah, peranan siapa? Peranan leader menjadi penting Pak. Karena apa? Karena KPI-nya itu ada boom factor-nya. Jadi kalau timnya itu tidak menyelesaikan proses pembelajaran yang notabene itu akan masuk ke LMS,
maka ada faktor discounted yang akan dibebankan itu kepada atasannya. Ke individunya enggak, Pak. Kenapa? Karena tadi yang nomor 3 adalah manajer itu peranan yang penting. Sehingga apa? Manajer menjadikan itu untuk memaksa dalam tanda kutip. The beauty-nya apa, Pak? Pada tahun 2025, setelah 7 tahun, ini real case, Pak ya, setelah 7 tahun, dengan karyawan yang kurang lebih 3.300, Pak, transaksi di LMS itu sudah hampir 700.000 kali, Pak. Sehingga apa? Semudah adalah kalau dia 700.000 kali dengan 3.000 karyawan, berarti satu karyawan berapa kali klik, Pak, dalam tempo 7 tahun itu. Nah, itu yang membuat apa? Setelah itu fase berikutnya adalah LMS-nya kita perbaiki dari seksi UI dan UX-nya. Memang the beauty-nya lagi adalah waktu saya tempat bekerja itu adalah karena diatur sama regulator, karena perbankan itu kan highly regulated, Pak. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah dalam tanda kutip memaksakannya. Tapi kalau dia nggak begitu kuat regulasinya untuk memastikan itu terjadi, maka kita harus bisa memastikan bahwa manajer itu punya peran yang sangat penting. Masuk dalam KPI itu adalah menjadi salah satu unsur yang mungkin bisa dikonsider. Jadi kalau nolak, semuanya rata-rata nolak. Kenapa? Karena balik lagi makhluk sosial. Makhluk sosial pengen ketemu di sini, Pak. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti ini harus berimbang antara kita ada bersosialisasi di ruang digital dan juga berkomunikasi di ruang kopi darat seperti ini. Gitu, Pak. Terima kasih. Inti pesan, mencari solusi, meraih prestasi.